Jadi Mas Teguh, kalau misalnya teman-teman di tahun 2025 ini habis akun tradingnya, ini kemungkinan besar ini bukan salah market teman-teman, tapi salah cara Anda masuk ke market. Mas Fadli, ini Yes, kita sebentar lagi mau menyambut tahun 2026, itu ya kan? dia. Dan aku excited aku untuk melihat dunia trading tahun 2026 ini kayaknya tidak aku dapetin di tahun-tahun sebelumnya nih Mas Fadli gitu kan. Iya, Aku ngelihatnya cerah banget ini. Ini luar biasa banget ini. Ini tahun 2026 kayaknya tahun yang luar biasa nih masa buat depannya cerah banget di yes. 2026 ini ya. Cerah, 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 cerah. Ini masalahnya tidak semua trader merasakan yang dirimu Nah, rasain bro. itu dia. Makanya Nah, kita mau sharing nih betul. teman-teman. Kemarin waktu tahun 2005 ya kan kita di pertengahan jalan Mhm. 2005 kita kan sempat ada ngobrol ya, "Bro, kenapa ya kita nih bisa profit loh, kita Hmm. bisa menghasilkan uang dari dunia trading, tapi masih banyak trader yang belum menghasilkan," gitu ya. Entah itu mungkin bisa jadi banyak trader pemula atau bukan trader pemula juga bahkan. Ada yang tradingnya secara overtrade lah ya, yang tradingnya emosionalnya entah entah seperti apa gitu ya. Ada yang 5 tahun, 10 Bambing-bambing tahun dan tetap masih seperti loss gitu itu loh. aja. Ya, Nah, ini yang menarik ya. Jadi, kita pingin membawa teman-teman yang tadinya masih belum profit ya, untuk, menuju bagaimana sih ngerasain WD ya, gitu sih. anjay. Oke. Setuju nggak Mas Fadli ini ya? Bener, bener, bener. Karena gini, apa ya, 2025 ini jadi salah Mhm. satu tahun yang kalau kita lihat udah dari tahun kemarin ya, Yes, XAUUSD rally terus. Terus betul. kita mulai melihat ada banyak hal yang memang di beberapa tahun yang lalu itu tidak se-volatile tahun-tahun Mhm ini. mhm mhm Jadi mhm. memang cara trading kita sedikit berubah teman-teman. Nah ini Betul juga yang betul. mungkin jadi satu pengalaman baru yang kita semua juga baru pertama ngalamin, Betul betul. Kan gitu. terlihat di XAU aja kan di tahun 2022, 2023 itu kan masih, daily ATR-nya masih Ya, Masih jauh lah dengan yang sekarang kan gitu. sekarang tuh Sekarang sehari udah bisa 1.000, 1.000 yes. betul. Ini Nih luar biasa. kita entry di M1, di M5 gitu ya kalau Mhm kita mhm scalping XAUUSD, mhm. itu lebar areanya sama Euro USD di H1 sama Mas Bener Teguh. bener 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 bener. Bayangin M1 Bener sama bener. H1 loh sama, berarti Bener kan bener bener bener. memang banyak yang perlu kita adjust teman-teman. Tapi Yes. kabar baiknya buat teman-teman yang bisa ngikutin perubahan dan terus bertumbuh, tetap Mhm. profit loh, gitu. Yes. Cuman kenapa kita perlu ngobrol, karena gini Mas Teguh, banyak trader itu apa ya, masih overtrade, Mhm. masih salah baca arah market gitu ya. Iya. Arahnya maksudnya yang kita maksud, trennya masih salah, Iya iya kalaupun iya. counter trend masih caranya dengan cara yang salah gitu. Teman-teman tuh masih, apa ya, bahkan tidak disiplin nih yang paling sering banyak ketemu di Yes yes komunitas yes kita yes Mas yes. Teguh, teman-teman tuh nggak disiplin untuk menggunakan stop loss atau menggunakan rule cut loss-nya. Mhm mhm mhm. Sehingga yang seharusnya sudah dapetin, rule atau sudah memenuhi rule cut loss maksud saya, Mhm. itu jadi kayak loss-nya lebih gede dari yang seharusnya dan Iya. tetap berharap balik. Betul Ujungnya betul ya betul. MC atau loss gede banget, Benar. gitu. Nah, sebenarnya Mas Fadli ya, Mas Fadli sampaikan tadi ada banyak trader juga yang masih belum ngerti trade. Sebenarnya saya kurang setuju itu Mas Fadli. Harusnya tren ini udah jelas-jelas banget dijelasin sama temen-temen gitu ya kan, di seminar Mas Dian Anggara Itu, bolak-balik ya. di Bahkan kita YouTube ini di juga udah live banyak, YouTube kita juga iya. kan sering kita bahas tentang tren. Lu perlu berteman dengan tren 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 tren. Iya, Tapi iya. yang terjadi adalah mereka masih saja denial dengan tren kan gitu ya. Ah ini mungkin mana tahu balik, ah ini mana tahu balik. Nah, nih Mas Fadli, untuk memusnahkan untuk inilah, untuk biar teman-teman ini sadar ya Mas Fadli, biar mereka Eee, hal yang sudah tahu Mhm, sama teman-teman mhm. trader ini, yuklah kita implementasikan ke dalam trading plan kita, ke dalam trading room kita, ke dalam akun kita. Jangan hanya sebatas teori aja gitu ya, Mas Fadli ya? Bener sih, sebenarnya bukan nggak ngerti tren teman-teman ini, Mhm. cuman, apa ya, mungkin lebih ke identitas diri mereka, Mas Teguh. Mhm Mereka mhm. nggak meyakini bahwa dia adalah seorang profesional forex trader. Iya. Jadi, ketika kita belajar di kelas gitu ya, teman-teman Mhm. ikutan online seminarnya Mas Angga misalnya, atau ikutan kelas kita di mana pun di komunitas Forex NFC, teman-teman menjadi seorang traders gitu. Iya. Makanya kalau misalnya kita lagi live, kok kayaknya semuanya kelihatan mudah, semuanya Yes, kelihatan gampang, betul. dan profit-profit aja tuh kan gitu Betul ya. betul. Tapi Bahkan di live YouTube kenapa sampean ya kan, kenapa bukan Mas Fadli bisa profit terus sih ketika ngikutin kenapa live? kalau pas Mas Fadli profit, pas entry sendiri loss? Nah, Yes. karena kehilangan jati diri teman-teman. Iya iya. Ketika teman-teman trading sendiri, seringkali teman-teman terlalu fokus sama time frame kecil, sehingga Mhm teman-teman mhm. tidak zoom out dan buta arah. Mhm mhm. Yes, teman-teman, kita scalping bisa di sampai M5 bahkan M1, Mhm tapi mhm. kita perlu punya gambaran besarnya.
Makanya kenapa kalau teman-teman sering ikutan live YouTube kita juga, saya kan nggak selalu cuman di M1, kita perlu Mhm, naik ke time frame M5, kadang mhm, M15, mhm. kita lihat dia tuh lagi di dekat atap atau di Mhm. dekat lantai. Yes, yes. Makanya ini kalau kita sebut pivot in control kan teman-teman akan punya batasan area yang teman-teman lihat dan itu berlaku di semua time frame, Mhm, gitu. mhm, Sampai ke H1, sampai ke daily, Mas Angga bahkan ngajarin sampai ke weekly, sampai ke monthly, mhm. gitu. Kita tahu ini harganya lagi di daerah atas apa daerah bawah. Kalau kita mau nahan TP Betul. panjang, teman-teman tahu ini waktu yang tepat atau enggak, Yes, betul, gitu. betul, Jadi betul. boleh follow trend, boleh counter trend, tapi Anda harus sadar arah. Nah, seringkali teman-teman M1 udah gitu. Kita bahkan kadang turun ke Yes, 30 yes, yes, detik yes. kan gitu ya, ke 15 detik gitu. Hanya untuk mengetahui arah. Apakah Mhm, ini arah yang benar atau enggak. Jadi jangan terlalu fokus sama satu time frame. Ini kesalahan yang paling sering umum dilakukan. mhm, mhm. Nah, yang kedua, yang juga paling sering kejadian Mas Teguh, teman-teman tuh salah memilih area base atau area Ah, kontrolnya. iya. Nah, ini Mhm, kan mhm. sering banget ya diulang-ulang ditanya, padahal udah diinfoin dan sangat simpel di mana-mana, Betul. gitu ya. Anda tinggal pilih mau pakai variabel yang mana. Kalau ada rally, base rally, base rally, base rally, base rally misalnya gitu kan, Iya, ada iya. 4 nih base-nya. Milihnya yang mana? Kan udah tahu di seminar 5 hari, kalau enggak yang ada EMA 9 common time frame, Betul. ada EMA 200 gitu Yes, kan, betul. atau pakai Fibonacci. Fibonacci Kalau Mas misalnya, Teguh bener. super fans-nya Fibonacci dia, pakai Iya, 618 udah pasti kan gitu. betul. 0,618. Jadi itu pasti cuman satu, nggak usah ditanya lagi base-nya yang Iya, mana. nggak usah bingung kan bener sih kan gitu ya Iya, kan, bener. gitu. Bener, bener, Nggak bener. mungkin dia ada di rally base rally, ada EMA 9 dua-duanya di sini, kan nggak mungkin, pasti cuman salah satu EMA 9 atau EMA 200 atau 618 Bener. atau 386 misalnya. 382. Wah, ternyata ada Fibonacci baru, Bro. Iya, iya. Itu yang teman-teman perlu lakukan. Jadi teman-teman tahu, oh iya ini ada di dalam area yang memang Iya. lagi bagus Mhm, base-nya, mhm, mhm. gitu. Yes, Belajar yes, lagi formasinya, lokasinya, semuanya. Simpel betul. banget kok sebetulnya. Maka dari itu ya Mas Fadli ya, ya saya sih nggak memungkiri kemungkinan besar banyak trader yang gagal di tahun 2025 kemarin ya kan, yang dihajar seperti Mas Fadli sampaikan tadi di awal ya kan, dihajar sama market. Ingat ya, bukan market yang mengajar, tapi Anda sendiri. Nah, tetapi ya, mungkin ada pertanyaan besarnya, did you grow? Paling gitu, ya kan? Pertanyaan besarnya, ya ini tadi ya, ini kita kan udah di penghujung 2025 teman-teman. Mhm, mhm. Anda udah kehajar bolak-balik mungkin MC berkali-kali bisa jadi Betul, gitu ya. nggak perlu diratapi ya gitu ya, Ya, betul. baik profit ataupun loss, teman-teman pertanyaan besarnya tadi, did you grow? Mhm, mhm. Apakah teman-teman belajar dari kejadian itu? Mhm, mhm, Gitu. mhm. Kan percuma dong kalau misalnya teman-teman udah kehajar di tahun 2025, udah market nih udah ngasih Anda pelajaran. Pertanyaannya, Anda dapat nggak Iya, pelajarannya? betul. Atau Anda mau mengulanginya lagi di 2026? Tapi sering banget Mas Fadli, udah dapet pelajarannya ini, kayaknya belum mampu, belum selesai nih sekolahnya, Nggak besoknya diulangin lagi nggak naik diulangin kelas lagi dia kan kan? iya. Ini adalah pengalaman trading 1 tahun yang diulang-ulang selama bertahun-tahun kalau kata Jadi Mas Angga ya. nggak bertumbuh, Yes, iya. yes, 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 yes. Saya udah trading 13 tahun, wah gitu kan. Mata nih. Bukan 13 tahun, Anda trading dapat pelajaran di 1 tahun kehajar habis, Iya, diulang 13 kali, kali. iya. Itu yang Iya, iya, terjadi, iya. gitu. Jadi, ya itu teman-teman perlu apa ya, halo teman-teman traders, ada info menarik nih. Kalau Anda suka dengan konten yang kita bikin di channel ini, maka Anda akan suka banget dengan webinar spesial yang udah kita siapin. Komunitas Forex NFC bareng sama Mas Duyan Anggara ini rutin bikin webinar spesial, mulai dari analisa tren secara profesional sampai ke di mana Anda bisa entry dengan kemungkinan profit yang tinggi. Semuanya kita bahas di webinar itu. Dan kalau kalian pengen ikutan webinarnya, kita udah siapin link khusus di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi Anda bisa buka aja deskripsinya dan klik link pendaftarannya untuk ikutan webinar gratisnya. Sampai ketemu di webinarnya dan silakan lanjut nonton video ini. Perlu ambil pelajaran dari 2025 ini. Kalau Mhm, teman-teman mhm. udah ngelaluin berbulan-bulan bahkan setahun penuh mungkin 2025, teman-teman perlu review. Ini kan kita punya waktu nih ya, di akhir tahun ini dan Mhm, setiap akhir tahun kita mhm. selalu melakukannya teman-teman. Anda Yes, review. yes. Dari Januari sampai Desember itu trading plan-nya ada berapa banyak, mana teknik yang paling Anda nyaman menggunakannya, time frame berapa, risk reward berapa, Yes, semuanya yes. beda, tiap orang beda, Betul, gitu. betul. Mau swing apa scalping, itu tipenya beda banget kan teman-teman perlu, akhirnya saya mengenal diri saya. Nah Mhm, mhm, itu mhm. yang mahal. Sehingga 2026 teman-teman bisa bener-bener
berubah jadi tahun yang sangat profitable, gitu. Perlu merubah ya, dari kitanya juga perlu merubah, Wih, sengaja merubah gitu ya. iya, iya dong, gitu. Benar-benar. Justru Mas Fadi, ini kan sebentar lagi memang akhir tahun dan biasanya kan kita akhir tahun juga libur karena bank holiday ya. Tapi tidak tahu ya kalau misalnya market bergerak, ya silahkan aja, hajar aja. Nah, maksud aku karena bank holiday libur, kebanyakan mungkin market akan tutup, slow down gitu ya. Nah, Itu justru malahan waktu buat teman-teman ya untuk mereview, mereview. untuk upgrade skill gitu. Justru Betul. begini Mas Fadi, malahan saya udah punya apa, to do list ya kan. Oke. Ngapain aja nih nanti ini ya, besok ini liburan tuh mau ngapain aja. Jadi ya salah satunya adalah review. Bahkan saya mau coba lihat lagi dengan plan-plan saya yang sebelum-sebelumnya lagi itu seperti apa sih model base-base-nya, model rally base rally yang bekerja itu seperti apa sih? Nah, itu malahan Yes. udah ada rencana mau saya review lagi gitu. Yes. Kalau teman-teman punya data backtest cukup banyak, pasti Mhm, dapat bagus, gitu. mhm. Kalau teman-teman sudah jalan berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun, masukin aja akunnya ke MKE5 atau ke Iya, FX iya. Blue, ya kan teman-teman bisa langsung ngeliat tuh, oh profit factor saya sekian, oh Mhm, drawdown saya sekian, oh pair yang paling menghasilkan itu buat saya adalah pair yang ini. Oh setiap pair itu punya produktivitas yang berbeda, yang paling produktif ternyata cuma beberapa yang ini. Itu sangat berbeda loh. Saya sama Mas Teguh bisa jadi beda banget, bisa, betul. gitu. Mas Teguh mungkin di pair-pair yang tertentu dia lebih suka, sementara saya biasa aja, atau sebaliknya. Nah teman-teman perlu mengenal diri Anda sebagai seorang traders gitu. Mhm, Makanya mhm, mhm. apa ya, teman-teman perlu mengerti cerita di balik kenapa harga bergerak. Mhm, Teman-teman mhm. nggak bisa berhenti di level dasar. Iya. Banyak orang kan cuman menghafal pattern gitu kan, cuman ngelihat price action, Mhm, cuman mhm. ngelihat, oh ini biasanya disebut sebagai apa, misalnya candlestick pattern misalnya, apapun sebutannya, ada banyak. Ada, oh iya ya, ini candle-candle kecil-kecil ini selalu base kan kalau di NFC, oke berarti ini base. Mmm. Nggak semua base yang Anda lihat itu base yang Iya, bagus, iya, iya. gitu-gitu. Jadi bukan menghafal, tapi Anda perlu tahu cerita di balik itu. Kenapa harga berhenti di sana? Kenapa harga mantul? Kenapa Anda bisa ngelihat banyak orang profit, Andanya belum? Itu kan penasarannya harus digali, gitu. Jadi teman-teman nggak lagi nanti akan fokus sama hal-hal yang sifatnya overconfident misalnya Mhm, gitu mhm, kan, mhm. atau FOMO Mhm, misalnya mhm, teman-teman, mhm. atau ya tadi, cuman sekedar salah marking aja padahal Salah marking, seharusnya iya, nggak iya. ambil area itu tapi diambil malah loss lebih banyak, Iya, iya, gitu. iya. Ya saya harap sih tahun 2026 nanti ya teman-teman trader, tidak lagi lah trading tanpa trading plan. Karena sering banget saya sampaikan ke teman-teman itu, Mas Fadli, trading tanpa trading plan itu adalah zolim, kejahatan yang luar biasa saya bilang. Kenapa ya kan? Nah itu harusnya teman-teman udah Memang tahu kejahatan jawabannya. sih. Benar, benar. Dia zolim loh sama diri sendiri kan gitu Zolim ya. lah, sama orang-orang yang bergantung sama dia juga loh, sama Benar, benar. kebahagiaan Benar, orang-orang yang benar, kita benar, benar, sayang ini benar, benar. zolim. Coba ya, kalau paling tidak lah teman-teman tahu, oke tahun 2026 saya perlu merubah, saya perlu trading, harus menggunakan trading plan. Ah, itulah paling tidak Yes, teman-teman udah ada catatan itu ya betul. di apa, di Harus pakai trading plan, harus memenuhi semua syarat mmm, sampai ke berakhirnya transaksi, bukan yes. cuman entry doang. Yes, Banyak yes, orang, yes, yes. "Mas, XAU entry di mana?" gitu. Emang Nah, setelah entry Anda tahu mau ngapain? iya, Harus benar. keluarnya gimana juga direncanain. Betul, Jadi betul, entry dan exit harus direncanain, gitu. betul. Sebelum transaksinya terjadi. Makanya, apa ya, teman-teman perlu mengerti secara keseluruhan itu tadi, Mhm, teman-teman. mhm, Seperti misalnya gini, eee, market itu, apa ya, contoh misalnya teman-teman trading di XAU USD misalnya nih ya, teman-teman sangat suka nih pair-nya mhm, ya, mhm. volatile-nya tinggi, kalau profit cepet, kalau Cepet, loss iya, juga cepet cepet. gitu. Iya. Tapi banyak orang nggak paham Mas Teguh kalau market itu satu kesatuan. Mhm, Satu kesatuan tuh gini, ketika teman-teman entry di sebuah time frame, let's say H1 misalnya, mhm, teman-teman juga perlu lihat H4-nya. mhm, mhm, Teman-teman tahu nggak cerita di balik M15-nya? Kenapa akhirnya H1-nya jadi menarik untuk mhm, di-entry? mhm, Atau mhm. bahkan scalping nih, teman-teman kan udah ikut bareng sama saya, masih aja banyak yang nanya, "Kenapa Mas Fadli entry di situ?" Iya, iya, Kan iya, udah iya. tahu dengan jelas alasannya apa, cuman kadang-kadang masih, ya tadi, tidak menganggap sebuah kesatuan dari banyak time frame itu sebagai satu hal yang bisa teman-teman ambil sebagai sebuah kesimpulan. Nah, ini yang bikin teman-teman jadi punya sekat-sekat. Time frame itu bukan sekat, teman-teman. Anda bisa ngelihat M5 dan entry di M5, tapi ketika M1-nya ternyata ada opposing zone, Anda bisa ambil profit sebagian, atau Mhm. bahkan kalau nggak ada, bisa TP lebih jauh dari yang seharusnya. Jadi bisa dua hal yang terjadi.
bukan selalu TP Iya. di tempat yang sama. Kalau teman-teman pakai H1 bisa jadi harusnya TP3 tapi nggak nyampe, cuman karena ada opposing zone di M15 Yes, misalnya, yes, yes, yes. gitu. Harusnya Anda bisa dapat TP2 tuh, gitu kan. Daripada Anda pindahin SL-nya pakai trailing stop kan cuma dapat dikit, mendingan dapat TP2 kan gitu. Kalau memang profit zone-nya ternyata nggak ada, gitu. Jadi Anda bisa ngelihat semua time frame, Anda bisa ngelihat arah besarnya di monthly, di weekly gitu ya. Dan teman-teman bisa eksekusinya tuh di H4, di H1, bahkan sampai time frame yang lebih kecil. Jadi bayangkan ini sebagai satu kesatuan. Ini kalau misalnya teman-teman entry, Anda akan ngerti. Jadi nggak lagi deg-degan. Kenapa sih kok floatingnya ditahan agak lama itu nggak deg-degan sayanya gitu ya. Banyak orang berpikir, psikologis Mas Fadi mantap ini, mentalnya kuat banget sebagai seorang traders. Iya, No, iya. nggak gitu. Saya juga manusia Iya, biasa. iya, iya, iya. Bedanya Anda nggak tahu yang sedang terjadi, saya Betul, tahu. betul, 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 Gitu. betul, betul, betul. Jadi Betul. teman-teman tahu gitu loh, ketika market lagi misalnya nih, kita pakai pivot and control misalnya, teman-teman lihat dia lagi di area atas, di area atap. Dia bolak-balik di sini floating profit minus, floating profit minus, floating profit. Kita lagi nge-sell nih. Kita tahu TP-nya di sini, kalau cut loss di sini. Mau dia bolak-balik ya biarin aja. Cuman kan kadang orang-orang, profit dikit, aduh merah lagi. Ini profit dikit, udah cut aja lah gitu. Takutnya naik ke atas. Iya, Gitu kan. iya, Nah, iya. itu terjadi karena kita nggak tahu kalau dia lagi di atap. Betul, Gitu. betul. Jadi teman-teman tahu arahnya kemana. Kalau teman-teman udah tahu arahnya kemana, Anda tahu bahwa Anda nggak mau ngambil profit dikit, harusnya banyak. Satu. Yes, Yang yes, kedua, yes, yes. Anda tahu kalau memang ini sudah salah, ya dibuang posisinya Betul, pakai stop betul. loss atau di cut loss. Gitu. Nggak boleh ditahan. Yes, yes. Kedewasaan trading ya. Kedewasaan seperti inilah yang sering menyelamatkan akun ini Mas Fadi gitu kan. Dan yang membedakan trader dewasa gitu ya sama trader yang pemula, yang newbie gitu ya, yang baru beberapa bulan atau bahkan yang mungkin yang bertahun-tahun yang tidak yang tidak maju-maju tadi ya. Di situ kedewasaan dalam menghadapi loss seperti itu. Bisa jadi malahan mereka bukan cut, bukan dibuang Mas Fadi, nambahin. Nambahin lagi, Malah nambahin lagi. averaging. Yes, benar. Kenapa? Karena dia ngerasa aku kemarin dengan cara seperti ini profit loh. Dengan cara seperti ini harga balik lagi dan selamat akun Itu dia. akunku. Nah, Yang itu. bikin rusak itu orang jadi nebak-nebak. Teman-teman jadi Betul. entry-nya mudah-mudahan profit jadinya kan. Nah, itu nggak Betul. bisa dibikin konsisten. Kebetulan itu nggak bisa dibikin konsisten teman-teman. Kalau kita mau profit, harus profit konsisten. Yes, yes. Kalau profitnya cuma kebetulan, Anda jadi berharap mudah-mudahan terjadi lagi di masa depan. Ini yang ngerusak. Gitu. Justru kalau misalnya teman-teman ya dapat profit gede di forex gitu ya, dapat duit besar, profit besar ketika teman-teman trading ya, terserah teman-teman menggunakan teknikal apa gitu Mas Fadli, perlu jadi tanda tanya. Bener nggak nih gua profitnya? Iya. Dengan cara yang bener nggak? Dengan Anda- cara yang sehat nggak? Anda Gitu. harusnya ngerasa ngeri loh. Betul. Gue sih ngeri loh bro. Yes. Kalau misalnya saya juga ngalamin gini teman-teman di awal ya. Profit kegedean gitu. Tiba-tiba dalam satu hari dengan bukan scalping ya, tetapi menggunakan swing strategi, harusnya kita risk 1%, 2%, tiba-tiba dar sekali TP dapat 10%. Itu profit tapi ngeri. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya loss juga 10%. Gitu. Yes, teman-teman perlu sadar ya, perlu tahu loh itu kenapa bisa ngerinya Amo gitu. Kenapa Mas Fadi bisa ngeri? Nah, itu. Karena gini Gitu. teman-teman. Banyak orang berpikir kan kalau cuman loss doang pasti menyakitkan. Oke. Kalau profit kan ya diterima dong gitu kan. Euforia Asik dia dong, kan. gitu Wah, kan. gitu ya. Jawabannya enggak. Yes. Kalau lot anda kegedean teman-teman, mau profit, mau loss, psikologisnya dua-duanya rusak. Betul. Setuju. Ini yang mahal. Yang mahal tuh Anda nggak bisa beli lagi balik. Betul. Karakter diri Anda yang hilang itu. Gitu. Ketika kita loss beruntun, kita kehajar market, kita menggunakan trading plan yang baik, teman-teman tahu, oh iya ini udah dilihat kok datanya ada 6 SL beruntun normal. Kalau 1% cuma hilang 6% gitu. Ketika teman-teman kehajar dengan lot gede, ada satu orang yang DM saya gini, Mas Teguh. Mas, ini trading plan NFC nggak bagus. Kayaknya akun saya bisa MC. Lah, kok bisa gitu kan? Nggak ada yang MC loh di komunitas kita. Orang 1%, 2% risknya per transaksi. Oh gitu, Mas? Jadi sebaiknya 1-2%. Lah, sampean pakai berapa? Jadi satu entry itu bro, dia pakainya 10%. Oh, cukup. Baru 3 kali SL, stres. Ya. 30% lah. Ini gimana Mas? Gitu. Ya, aduh. Gimana ya? Jadi yang salah siapa dong? Iya. Nah,
Anda perlu bertanggung jawab sama diri Anda sendiri. Betul. Karena kalau loss 30% tanpa persiapan Mas Teguh, kecuali Anda siap gitu ya, santai Mas, saya sih floating minus 50% aja saya tahan gitu kan. Itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman menggunakan dana yang cukup besar dan Anda respect sama uang Anda itu, teman-teman nggak akan mau kehilangan 30% begitu aja. Betul, Itu betul. akan merasa sangat bodoh seharusnya. Betul, betul. Nah, ketika udah terjadi dan kebodohannya terasa, itu rusak loh. Kayak, aduh ternyata gue pecundang ya, ternyata gue serakah ya, ternyata gue penakut ya, gitu. Sebaliknya, kalau profit juga sama. Setuju, Kalau betul. profit teman-teman, Anda akan bertahun-tahun hidup di masa lalu. Dulu waktu gua risk 10% pernah kok profitnya tiba-tiba 20% gitu. Pernah kok gue bisa menciptakan 20 juta menjadi 1 miliar, pernah. 2 juta, gitu ya kan Mas ya? Iya, Bener, tapi bener. kan 20 jutanya jadi nol juga berkali-kali Iya, kan banyak gitu. gitu. Nah itu Bener. habis itu terus begitu Betul. dan pernahnya yang waktu itu kalau jangan-jangan di login akunnya banyakkan depositnya sama WD-nya. Yes, bener. Gitu. Coba Anda lihat. Bahkan ada gitu. beberapa teman kita juga Mas, teman-teman yang cerita dari private mentoring itu ya Mas ya. Yes, dia dapat 10% satu hari itu. Teman-teman tahu artinya ketika dia dapat profit sebesar itu, resikonya adalah hilang akunnya. Hilang akun Anda. Yes. Gitu. Jadi bukan risikonya bukan 1/3 untuk reward-nya, tapi 1 untuk profit. Seluruhnya. Seluruhnya untuk risk-nya. Ini kan jadi bertolak belakang ya dengan yang seharusnya yang kita gunakan strategi ini. Ya. Ini yang kita perlu jujur ya teman-teman ya. Transaksi kita nggak bisa kita pastiin 100% pasti semua transaksi kita Yes, bisa profit. profit. Pasti Betul, ada loss. betul. Sehebat apapun mentor trading Anda, teman-teman, bohong kalau dia bilang tidak pernah merah akunnya. Pasti ada transaksi loss. Pasti pernah ngalamin stop loss atau cut loss. Iya. Nggak mungkin dia bilang. Kalau dia bilang teknik trading tanpa floating minus, kan bohong. Matanya. Teknik trading akurasi 95%, bohong. Nggak ada yang seperti itu, teman-teman. Makanya Anda perlu perlu dewasa dalam trading gitu ya. Banyak traders pemula kan pengennya kayak cepat balik modalnya, Iya. pengen cepat gede profitnya, Betul. merasa kayak, gampang lah, bisa lah nyari $10 per hari kan gitu. Masa ya nggak bisa gitu. $100 per hari berarti bisa juga dong kayak gitu-gitu. Nggak bisa kalau caranya salah. Kalau Anda kebetulan ngasilin target income harian Anda, nggak jadi konsisten, percuma. Betul. Gitu. Anda perlu dewasa. Ini yang membedakan antara trader yang dewasa sama yang enggak, Mas Teguh. Mereka pengen cepet-cepet aja gitu ya kalau pemula. Sementara kalau Anda sudah lebih dewasa, teman-teman, makanya kenapa kalau kelasnya Mas Angga disebut sebagai survival to mastery. Karena harus selamat dulu. Betul. Anda survive aja dulu. Anda buktiin dengan banyak transaksi, Anda cuma dapat naik turun karena salah milih area, tapi tidak profit gede, tidak MC. Itu survive namanya. Dari situ, cuman butuh waktu beberapa bulan, teman-teman, untuk benar-benar bikin Anda merubah diri jadi mastery. Ketika teman-teman udah master trading, teman-teman, Anda investasi waktu beberapa bulan itu akan Anda nikmatin bertahun-tahun profit sepanjang sisa hidup Anda. Tapi banyak orang nggak mau, Mas Teguh, untuk meluangkan waktu belajar cuman beberapa minggu atau beberapa bulan itu. Apa sih masalah Gitu. Anda sih? Tapi mereka mau loh tanpa sadar bertahun-tahun trading loss. Iya, itu dia yang masih jadi pertanyaan Mas Ali ya kan. Kok bisa? Kok bisa ya? Trading gitu. Belajar serius banget gitu dalam 2 bulan deh, kasih waktu Anda untuk benar-benar pelajarin serius banget dari mulai survive to mastery, forex in action kita gitu. Dari situ teman-teman punya skill untuk menikmatin hidup bertahun-tahun. Dibanding, nanti aja lah belajarnya, gampang lah, udah lumayan ngerti kok, langsung entry aja lah. Ini masa iya nggak bisa profit gitu ya, ujung-ujungnya pakai feeling lagi, kira-kira lagi, dan tanpa sadar Anda buang waktu bertahun-tahun, buang duit. Deposit MC, deposit loss, deposit MC, begitu aja. Mau sampai kapan? Gitu. Betul. Setuju. Ini ada quotes nih Mas, menarik nih. Quotes-nya adalah, kalau tujuanmu cepat kaya, market akan cepat ngajarin kamu miskin. Gitu. Jadi yes, kenapa ya? Teman-teman ketika masuk ke dalam market ya, teman-teman trading forex itu coba pikirannya itu, mindset-nya itu jangan ini saya trading plan 1 ini bisa menghasilkan saya sekian juta misalnya ya kan.
Jangan itu ukurannya, tolak ukurnya ya. Tapi teman-teman, yuk gunakan sistemnya. Kata sistem, punya trading plan ini, ambil resikonya adalah 0,3% atau 0,5% per transaksinya, ada 3 transaksi. Silahkan, ini yang dimasukkan. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman pikir, weh kemarin, trading plan yang kemarin, ini dapat 10%. Ini yang ini juga 10%. 10%, habis. Nggak Jadi, bisa. no. Ya. Nggak bisa, nggak bisa. Yes. Nih, Warren Buffett pernah ngomong gini. Dia pernah diwawancara teman-teman. Mhm. Kenapa hari ini dia jadi salah satu trader yang paling kaya di dunia? Kaya raya dia. Iya. Banget. Jawabannya cuma satu, dia bilang, Mhm. karena semua orang selain saya pengen kaya cepet. Oh, oke. Sementara saya menerima kayanya lebih lambat. Hari ini saya yang paling kaya. Ngeri gak lu? Oh, gitu. Dia cuma nyari beberapa persen per tahun profitnya, tapi compounding 30 tahun, bro. Wow. 40 tahun dia trading udah. Iya. Iya. Wow. Orang kan pengennya beberapa persen kalau bisa per jam kan. Dia per tahun loh. Kalau bisa 1 kali entry selesai Kalau hidup bisa 1 kali entry, lolos profit kan gitu. 1 kali entry, profit 100%. Kan Anda pengennya gitu. Iya. Nggak ada yang salah dengan kepengen kayanya. Saya juga setuju sama semua orang yang pengen kaya. Yang salah adalah pengen kaya cepet, terus pakai rumus mudah-mudahan gitu. Itu nggak bisa. Mungkin gini, aku ada beberapa catatan pertanyaan buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman coba Anda bisa jawab mungkin di kolom komentar ya teman-teman. Selama 2025 ini teman-teman, apakah lebih banyak trading transaksi Anda itu dikendalikan oleh trading yang direncanakan alias trading plan, Yes. atau lebih banyak karena feeling atau emosi? Ayo. Coba komen. Pertanyaan 1. Pertanyaan 2 nih, aku punya 3 Mas Teguh pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2, ini butuh riset mindset soalnya ya teman-teman. Anda perlu menjawab ini coba. Anda bahkan boleh pause video ini dan Anda coba pikirin direnungin baik-baik. ya. Jawabannya ini akan merubah 2026 teman-teman. Nomor 2, apakah Anda ketika masuk market itu karena memang ada peluang beneran, ada setup yang bagus, atau karena Anda bosen? Ini kok nggak entry-entry? Sell di atas masih jauh, sell di bawah masih jauh. Siapa tahu ke atas nih apa buy now aja ya. Gitu. Karena bosen kan. Jari bergerak sendiri Mas. Habis itu dia transaksi, habis itu floating minus, habis itu kenapa tadi gua buy di situ ya? Anda bahkan nggak tahu alasannya kenapa. Ayo, ada yang masih ngerasain kayak gitu nggak? Kalau jawabannya masih iya, Anda perlu berhenti teman-teman. Anda perlu maafin diri Anda perlu berubah. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman. Ini pertanyaan paling dasar dan paling penting. Apakah sekarang ketika teman-teman buka chart, Anda ngelihat time frame berapapun di pasangan mata uang apapun, pertanyaannya, Anda punya aturan nggak untuk entry dan exit di mana? Kalau teman-teman cukup sering melakukannya, cukup sering nih entry levelnya mudah loh teman-teman. Anda bisa entry cuma beberapa puluh kali aja, which is bisa beberapa hari, mungkin sebulan gitu ya. Anda udah tahu loh ketika Anda ngelihat market lagi, nggak pakai indikator apapun Anda tahu ini harga sebaiknya diapain. Gitu. Anda entry nanti di mana? Kalau harga nyampe mana Anda buy, harga yang nyampe mana Anda sell. Anda tahu di mana harga murah, di mana harga mahal. Tahu kok. Nah, pertanyaannya sekarang, udah pernah punya feeling itu belum? Udah dapetin belum rule trading baku Anda? Nih, siapapun nama Anda ya, misalnya Anton nih. Apakah seorang Anton itu punya rule trading yang sangat jelas? Gitu. Banyak orang kan nanya sama Mas Teguh, sama saya gitu kan, sama Mas Angga misalnya, sama mentor NFC yang lain. Mereka nanya, kalau buka chart tuh biasanya kita ngapain sih dari awal? Gitu. Lah, itu udah tahu Anda harus ngapain gitu. Cuman kan kadang-kadang teman-teman pengennya kalau bisa Mas Teguh aja lah yang ngambil keputusan, jangan saya, biar kalau salah Mas Teguh kan gitu. Kalau profit saya, akun gua kan gitu. Nah, itu Anda perlu take off responsibility-nya teman-teman. Maka teman-teman akan bisa beres di 2026-nya. Gitu. Nah, coba teman-teman review pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dari situ baru teman-teman akan dapetin solusi ya. Mungkin kita kasih opsi solusi deh Mas Teguh. Apa kira-kira yang perlu teman-teman lakukan mulai dari sekarang, manfaatin akhir tahun ini sampai awal tahun, ketika mulai di Januari besok dia bakalan jadi traders yang berbeda. Plan-nya itu harus mechanical.
Harus Nah, hitam putih, hitam yes. putih ya. Entry, enggak. Betul, betul. Libur atau buy atau sell, pilihannya Betul, cuma itu kan? betul. Simple. Harus sangat mechanical, teman-teman. Betul. Apalagi, teman-teman perlu punya ukuran resiko yang jelas. Resiko, ya resikonya juga betul. Risk-nya teman-teman mau berapa per transaksi? Kalau teman-teman menggunakan teknik apapun, semuanya bisa diukur. Betul. Yang nggak terukur itu adalah Anda averaging sampai MC. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita pakai teknik scalping misalnya pivot and control, saya sering live di YouTube kita, atau kita pakai trading plan-nya iZone misalnya, trading plan-nya Mas Teguh misalnya di private mentoring, trading plan-nya Mas Angga yang diajarin di seminar 5 hari, dimanapun mentor-mentor kita selalu ngajarin risk terukur dan Betul. pasti bisa diukur. Kalau Anda masih berpikir susah Mas ngukur risk, itu kepala Anda yang rusak memang. Oke, bisa Reject gitu ya, dulu. Mas. Gitu ya, Mas. Iya. Anda yang rusak diri sendiri. Kalau bilang nggak bisa, nggak mampu, susah, nggak ngerti, ya dilawan. Semua juga nggak bisa pertama kalinya gitu. Bangunlah, bisa kok diukur. Aku masih mikir, Mas, kenapa nggak bisa ya? Ya itu tadi, karena sesuai Iya. rules sih Mas, ini harusnya cut loss-nya nggak nyampe 2%, tapi kemarin saya lupa, ketiduran, ketinggalan, atau ada aja alasan yang di luar manusiawinya, tiba-tiba hilang 50%, kan gitu, hilang 30%. Iya. Gitu. Masih harap-harap gitu tradingannya, itu tuh yang rusak. Iya. Gitu. Betul. Yes. Dan yang mungkin yang paling penting juga adalah teman-teman tradinglah dengan sistem ya, Mas Fadli ya. Yang mana sistemnya itu bisa diulang gitu kan. Bisa diulang. Ini penting. Betul. Dan bukan hanya sistem yang sekali pakai udah selesai gitu kan. Harus bisa diulang dan Benar. diulang jangka panjang seumur hidup Anda bertahun-tahun. Betul. Harus bisa diulang. Kan banyak gini loh. Banyak cara untuk trading dan semuanya profit sebetulnya. Cuman ada yang susah banget, ada yang gampang. Iya. Ya, barusan saya ngobrol sama Mas Teguh tuh ya. Kita habis pulang Jumatan tadi. Mas Teguh bilang gini, ternyata dari banyak cara itu gue ketemu satu cara yang gue sangat nyaman, bro. Dia bilang gitu. Pakai filter yang ini ternyata ngerepotin. Pakai yang ini ternyata bikin pusing. Pakai yang ini ternyata bukan gua gitu. Nah, itu udah enak banget kalau udah ketemu kayak gitu. Yes. Mas Teguh nggak akan peduli kalau misalnya saya buy dia enggak gitu. Nggak akan FOMO dia karena dia tahu besok dia harus manage dengan cara saya jadinya kalau ikut-ikutan. Betul. Lebih pusing lagi jadinya ya kan. Bikin pusing kan. Gitu. Benar. Nggak akan tergoda teman-teman. Anda nggak akan, kok dia sell, apa gue sell juga? Habis itu baru mikir, tadi kenapa sell di situ ya? Ternyata kan nggak tahu alasannya, mungkin karena ada EMA 200-nya, mungkin karena sarah trend, mungkin karena ada EMA 9, mungkin karena ada Fibo-nya misalnya misalnya gitu kan, mungkin karena ada base yang sempik misalnya gitu kan, ada banyak, dikit aja ada banyak, tapi beda orang beda pendekatan. Gitu. Anda perlu go extra mile ke sana teman-teman. Jadi teman-teman perlu punya trading plan jelas, risk yang jelas, teman-teman juga perlu punya zone yang jelas gitu ya. Risk reward-nya ya gitu ya. Risk reward yang jelas ini juga penting. Betul. Gitu. Ada orang maunya TP jauh tapi nggak mampu. Sehingga terkumpul lah jadi sistem trading ya, karena ini yang bisa di teman-teman ulangin terus gitu kan. Ketika profit, besoknya diulangi lagi, tetap profit. Besoknya diulangi profit. Besoknya loss misalnya. Ya nggak apa-apa. Ini profit loh gitu ya kan. Iya. Datanya ada teman-teman. Ya nggak usah buat cara baru. Jadi marah-marah. Kita nih nggak lagi dalam kondisi membuat Anda perlu membuktikan profit apa enggak sistem tradingnya, teman-teman. Kita punya data backtest 24 tahun. 31.000 transaksi lebih, teman-teman. Bukan kebetulan. Teknik yang kita share ke teman-teman itu udah profit dari 24 tahun yang lalu. Forward test kita juga udah 7 tahun di komunitas ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu forward testnya itu gila-gila. Ngeri loh forward testnya loh, Mas. Tahu nggak Mas Teguh ini ya, belum 2 minggu, bulan ini profitnya udah, kalau dihitung R-nya tuh udah lebih dari 100 ya bro. 100 lebih. 100 R, bayangkan. Ya, TP3-nya aja saya lihat 60 R lebih. TP3 60-an. Kebayang nggak sih teman-teman, sistem trading seperti itu very profitable teman-teman. Mau dibolak-balik Anda pakai apapun gayanya, profit gitu. Jadi ketika Anda ngobrol sama teman-teman di komunitas Forex NFC, ini bukan dalam rangka cobain, gue pengen ngetes lu profit apa enggak. Udah lewat masanya. Yang kita sedang tekankan sama teman-teman sekarang, apakah Anda mampu menjalankan disiplin? Yes. Gitu. Tahun 2006 adalah tahun dimana yuk sama-sama kita
profit lah, sama-sama kita withdrawal lah. Ayolah kita withdrawnya konsisten bareng, jangan depositku yang konsisten. Iya, makanya kan dari pertengahan 2025 itu kan aku ngobrol sama Mas Fadi itu, makanya kita buatlah private mentoring ya kan. Untuk bisa ngerasain lah teman-teman untuk bisa lolos Profirm gitu kan. Dan alhamdulillah terbukti nih banyak teman-teman dari private mentoring lolos Profirm nih Mas Fadi ya. Yes, banyak. Dan tadi pagi aku live Zoom sama teman-teman PM juga private mentoring. Mas, aku alhamdulillah udah lolos fase 2. Sekarang lagi pandit ya. Lagi Udah dapat real account dapat dia. real account-nya. Asik. Alhamdulillah. Dan Nah, itu. Mas Arya juga profit ya kan, Mas Arya juga lolos Profirm ini kan, ini luar Banyak. biasa nih. Ya, kalau cerita dari kita udah banyak lah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngelihat testimoni dari teman-teman komunitas itu yang membahagiakan. Betul. Percuma kita ngajarin kalau nggak ada yang bisa follow kan, tapi ternyata banyak gitu. Nah, teman-teman tinggal ikutin dengan bener. 2026 ini udahlah. Bertobat. Jadi ini sebagai tahun perubahan dan ayo sama-sama kita reset mindset kita bikin bertahan aja dulu, nanti teman-teman akan punya pencerahan yang luar biasa dan akhirnya profit juga kok pada akhirnya. Profit itu sampingan. Profit itu hasil akhir dari survive-nya tadi. Yes. Ketika teman-teman bertahan dengan baik, teman-teman Anda akan bisa menyerang dengan baik. Ketika teman-teman punya survival skill di trading yang baik, teman-teman akan bisa menghasilkan profit karena profit itu efek samping. Gitu. Efek depan, efek atas, efek belakang semua. Efek samping ya. Sampingan ya. Asal bisa bertahan dulu. Kalau Anda masih MC, Anda masih cut loss nggak jelas, ya dikeluarin dari permainan, selesai. Betul. Dan saya bilang makanya tadi di awal ya Mas Fadi ya, saya menghadapi 2026 ini excited banget. Ngalah-ngalahi tahun-tahun yang sebelumnya nih Mas Fadi gitu ya. Gue juga gimana coba bro ya kan? Ini kayaknya wah ini taktuk ini banyak ini bro gitu kan. Iya. Banyak ini wadahnya, diversifikasinya, peluangnya juga luar biasa saya bilang. Dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, dengan tools, dengan AI yang kita punya, dengan tim order taker yang ada gitu ya teman-teman. Ya ampun, dari mulai akun yang ratusan dolar, yang $1.000, $10.000, ada yang $25.000, $50.000, $100.000 ada beberapa. Gila kok semuanya profit gitu. Yes. Dengan H1, dengan H4, dengan M15, ya. M5, M1 aja. Makanya profit gila 2026 nih. Yes. Wow. Betul. Makanya teman-teman ya. Masa masih nggak profit 2026? Ayo dong. Ini besok adalah hari terakhir kita trading teman-teman ya kan, dan nggak tahu ya kalau misalnya masih ada market yang buka ya tetap akan kita trading kan mungkin gitu kita ya kan. sih tadi saya market tutup. gitu. Iyalah kita profit. Jadi tujuan 2026 adalah memprofitkan Nusantara gitu ya. Mari kita profitkan Nusantara. Gini, 2026 mungkin gini ya teman-teman ya, sebagai penutup, 2026 ini nggak akan lebih lembek ya. Iya. 2026 nggak akan lebih ramah dari tahun-tahun sebelumnya, dia akan tetap sama. Bedanya teman-teman hadir ke market dengan kepala yang lebih siap, dengan hati yang lebih siap. Itu aja. Dan pastiin siap. Jangan pakai mudah-mudahan. Dengan cara apa? Manfaatin selama liburan ini, Anda bisa benar-benar isi kepala Anda, isi mental Anda untuk mereview semuanya, dapetin skillnya, dapetin feelingnya, dapetin cara ngeblend sama marketnya, sehingga Anda bisa ngadepin 2026 dan ambil alih tanggung jawab gede itu sebagai profesional forex trader. Jadi trader yang profit, please. Yes. Coba kasih waktu buat teman-teman ya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi di pertengahan video ini ya, mungkin ya. Tadi masih ingat. Nah itu. Take your time, ya kan? Coba direnungi apa sih yang menyebabkan saya hancur di tahun 2005 ini gitu ya kan. Iya. Ya, jangan sampai tahun 2006 terulang lagi. Jangan sampai teman-teman hanya mengulangi kesalahan terus-menerus bertahun-tahun. Gitu ya. Iya. Teman-teman tahu itu adalah kesalahan, sudah bertobatlah. Sudah menjadi obat kan itu ya kan? Sudah menjadi obat. Nih, komunitas kita teman-teman seharusnya bisa memenuhi visinya. Kita tuh pengen menjadi wadah buat teman-teman semua untuk bertumbuh. Dan bertumbuh ini hanya sedikit orang yang menginginkannya. Yang lain nggak pengen. Nah, yang sedikit orang inilah yang bertahan sejauh ini. Gitu. Mungkin hanya beberapa ribu traders dari ratusan ribu traders yang udah trading bareng kita di komunitas ini. Gak banyak. Mungkin belasan ribu paling banyak.
Tapi belasan ribu inilah yang akhirnya menghasilkan, membahagiakan keluarganya, dan ini masih banyak banget yang bisa Anda manfaatin di komunitas kita. Ayolah jadi bagian dari yang walaupun sedikit tapi profit konsisten. NFC buka banyak banget ruang untuk Anda bertumbuh loh. Anda bisa Iya. belajar dari kelas pemula ada, dari kelas yang expert ada, robot trading ada, tools-tools kita udah banyak banget bikin buat mempermudah teman-teman sebagai seorang trader. Pakai alat bantunya, pakai toolsnya, pakai komunitasnya. Hmm. Dari mulai konten-konten kita yang gratis aja banyak banget yang berkualitas dan Anda bisa profit dari sana. Gitu. Jadi terus berpegangan teguh lah ya, walaupun saya bukan teguh. Berpegangan teguh. Oke ya. Iya, iya. Jadi belajar yang serius teman-teman, kita nggak pengen teman-teman cuma berpikir pengen cepat kaya, kita Yes. pengen benar-benar teman-teman jadi traders yang lebih dewasa ya, Disiplin ya. yang disiplin, yang berhenti ngulangin kesalahan yang sama di 2025. Hmm. Gitu. Kita sambut 2026 dengan bahagia ya, dengan profit bahagia. Amin. Dengan WD. WD konsisten. WD. WD. Oh, itu dia. WD konsisten. WD konsisten, payout konsisten itu ya teman-teman. Yes. Saya pengen denger ada teman-teman dari trader ya gitu yang nanya, "Mas, gimana cara payout dari Profirm?" Gitu ya kan. Iya. Mas, ini cara narik biar masuk rekening gimana ya? Gimana ya? Enak Nah. gitu dengernya. Iya, betul. Itu ya. Nah, itu tandanya payout berarti Anda ya sudah ya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, itu aja mungkin ya, kita udah cukup panjang ngobrolnya ya. Semoga 2026 kita bisa dapetin kemenangan bareng-bareng ya. Amin, amin. Dan lebih banyak traders-traders yang profit konsisten dari komunitas Forex NFC. Amin. Ya. Amin. Itu Oke, aja sip. kalau gitu. Thank you, Thank Teguh. you Mas Fadli. Ya, luar biasa. Thank Ya. you teman-teman. See you.